Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik menyertai kita semua, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat ya. Oke sahabat, jadi di video kali ini kita akan menyimak video dari channel YouTube-nya Pecinta Gaib ya, yang berjudul Ceramah Terbaru Habib Muhammad. HBS pengen ratain dalam Pagar Laut Tip 2. Kita simak video berikut ini. Berapa banyak khutum Sahihul Bukhari di Indonesia? Berapa banyak khatam Sahihul Bukhari di kita punya negeri? Tapi pertanyaannya saya mau tanya, Indonesia saat ini saya mau tanya, kemungkaran banyak tidak? Jawab yang keempat, kemungkaran banyak tidak? Kemaksiatan banyak tidak? Minuman keras ada atau tidak? Persinahan ada atau tidak? Perjudian ada atau tidak? Mana-mana sudah. Jadi jangan pernah salahkan mau ngapain baca Sahih Bukhari nggak manfaat. Bukan Sahih Bukharinya yang nggak manfaat, bukan para ulama yang tidak punya manfaat, tapi para pejabatnya yang telah berkhianat sehingga pertolongan langit tertunda. Betul? Betul? Makanya saudara, kita sedih. Ada para ulama, mereka menjadi penjilat-penjilat penguasa. Ini yang terjadi saudara di PIK 2 saat ini. Kita sedih. Tadi sudah disebut oleh Kiai Awid, ada seorang ulama mengatakan apa? Oh, yang dilakukan Aguan dengan seluruh grup-grupnya para oligarki, mereka melakukan proyek yang namanya PIK 2, itu merupakan masuk dalam penerakan daripada Ihyaul Mawad. Ini menghidupkan tanah-tanah yang mati. Saudara, itu yang diambil sama para pengembang PIK 2 saudara, yang diambil sawah-sawah produktif, yang diambil adalah tambak-tambak ikan yang masih produktif. Tanah-tanah warga dijual dengan harga murah dengan dalih PSN. Justru gara-gara para pengembang membuat tanah-tanah yang produktif jadi mati, tapi produktif untuk para oligarki. Betul? Betul? Saudara, makanya kita ingin ingatkan kepada Bapak Prabowo Subianto. Wahai Bapak Prabowo, Anda ini presiden, Anda ini pimpinan, Anda jangan biarkan menteri-menteri yang pembantu Anda itu punya loyalitas ganda, bukan hanya kepada Anda saja, saudara. Ini PIK 2 dengan segala macam problematikanya, itu tidak lain tidak bukan adalah dosanya Jokowi. Betul? Betul? Saudara, kenapa saya bilang dosanya Jokowi? Anda tinggal buka data di Tempo mengatakan apa saudara? Itu proyek PIK 2 bisa di PSN kan. PSN itu adalah proyek strategis negara. Maksudnya proyek strategis negara apa saudara? Artinya apa? Ini proyek mendapatkan atensi khusus dari negara, sehingga apa? Dia kalau bebaskan tanah dia punya harga tidak seperti harga biasa saudara. Dia dapat pengawasan dari aparat. Tapi sayang, sungguh disayang, pertanyaannya, apa dasar PIK 2 dapat PSN saudara? Anda perlu tahu bahwa yang dikeluarkan PSN dalam PIK 2 itu cuma 1.750 hektar, itu pun hanya hutan bakau saja saudara, hutan mangrove. Tapi apa yang dilakukan oleh para pengembang? Dia bebaskan ratusan bahkan puluhan ribu hektar tanah-tanah rakyat dia ambil, tanah-tanah rakyat dia curi saudara, dengan menggunakan sertifikat PSN. Artinya apa saudara? Ini terjadi kezaliman. Kenapa kok bisa PIK 2 bisa dapat PSN saudara? Karena yang namanya Jokowi ini keliling dunia saudara. Dia minta pinjaman lunak untuk bisa dapat membiayai IKN yang ada di Kalimantan. Dia datang ke Cina nggak dapat utang saudara. Dia datang ke Arab nggak dapat utang saudara. Dia datang ke berbagai negara tidak dapat utang. Kenapa? Karena yang minta raja utang. Betul? Betul? Kalau di Arab ada namanya raja minyak, di Indonesia ada namanya raja utang. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Makanya kemarin OCCRP membuat rilis saudara. OCCRP ini adalah merupakan kumpulan media-media internasional. Mereka menjajaki pendapat. Kemudian keluarlah rilis 5 tokoh internasional yang terkorup sedunia.
menjadi finalis nomor 2 yang namanya Jokowi. Saya mau tanya nih masyarakat semua yang hadir di sini, malu nggak punya pemimpin jadi tokoh terkorup internasional? Malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu, saudara. Makanya kami dari Front Persaudaraan Islam malu, saudara. Kami datang ke KPK, KPK, kau periksa dong itu yang namanya Jokowi. Itu ada data yang merupakan kumpulan jurnalis internasional telah merilis. Apa yang dijawab oleh KPK, saudara? Dia katakan, mana buktinya? Saya mau tanya, ini anggota KPK pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Saya mau tanya, pajak kita diambil untuk gaji anggota KPK. Ketika kita minta KPK usut Jokowi, terus KPK minta dalil dari rakyat. Saya mau tanya, ini pegawai KPK pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Lu kan digaji buat kerja, lu kerja dong. Itu ada satu persidangan, saudara. Ada persidangan bahwa Menteri Perhubungan diminta untuk menyetor 5,5 miliar untuk menjadi dana kampanyenya Jokowi. Itu kementerian nyumbang untuk dana kampanye Jokowi. Saya mau tanya, itu korupsi atau bukan? Korupsi atau bukan? Saya mau tanya, kalau korupsi diperiksa oleh KPK, kalau Jokowi diperiksa oleh KPK, rakyat senang atau tidak? Senang atau tidak? Senang atau tidak? Saya mau tanya, kalau Prabowo tegas sama Jokowi, rakyat dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Takbir! Oke, kita minta Bapak Prabowo jangan omon-omon doang dong. Saudara, ini yang sekarang bikin rebek ke negara, ini orang-orangnya Jokowi. Makanya Imam Besar udah jauh-jauh hari ngomong, saudara. Bapak Pak Bowo, kabinet Anda ini kebanyakan orang Jokowinya. Maka coba lihat, saudara. Ketika rame-rame pagar 30 km di atas laut, SHGB di laut, tahu-tahu muncul gerakan Oke Gas. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya saudara, ada seorang stand up komedi pernah ngomong, kalau Libanon dapat berkah karena ada seorang namanya Khalil Gibran, kalau Indonesia dapat musibah gara-gara ada Bahlil dan Gibran. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka saya mau tanya, kalau Prabowo pecat-pecatin itu menteri-menteri yang loyal sama Jokowi, rakyat senang atau tidak? Rakyat bahagia atau tidak? Siap dukung Prabowo? Siap bela Prabowo? Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jokowi, pecat menteri-menteri yang loyal sama Jokowi, termasuk si Fufu Fafa. Betul? Ini Filipina berani, saudara. Ini Filipina saat ini nih, anggota dewannya sudah melakukan tuntutan kepada wakil daripada Perdana Menteri atau Presiden di Filipina, saudara. Mudah-mudahan angin Filipina nyampe ke Indonesia. Amin. 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 Ya Rabbal. Oke, saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap amar ma'ruf? Siap nahi mungkar? Siap lawan para penjajah? Takbir! Apa yang ingin saya tekankan, saudara? Hari ini eksodus TKA asing di kita punya negeri besar-besaran di berbagai wilayah, dan yang mengerikannya, saudara, mereka mengincar seluruh wilayah pesisir, saudara. Kalau sudah mereka ambil pesisir, mereka sudah ambil Morowali. Sekarang mereka sedang garap Banten, mereka akan garap pesisir-pesisir Indonesia. Kalau mereka sudah pegang pesisir, mereka punya laut. Kalau mereka punya laut, mereka bisa masukkan senjata, mereka bisa masukkan pasukan. Dan Anda jangan lupa, saudara, TKA asing yang ada di Indonesia, mereka orang Cina, mereka punya wajib militer, saudara. Andai kata mereka dikasih senjata, mereka sudah bisa gunakannya, saudara. Maka saya hanya ingin ingatkan kepada masyarakat Indonesia, intabihu, hati-hatilah Anda. Kalau Anda lehai saat ini, besok kita bisa jadi korban, betul? Maka saya mau tanya semua yang hadir sini, siap jaga Indonesia, siap jaga bangsa, siap lawan para penjajah, siap lawan pejabat yang khianat. Takbir! Takbir! Jadi kalau besok ada aksi untuk jaga kedaulatan bangsa, saya mau tanya umat Islam, siap hadir, siap turun, siap bela bangsa. Takbir! Mudah-mudahan tadang mimpin langsung Habib Bahar, amin. Amin. Tadi udah gatel mau demo tuh, nyuruh ibu-ibu maju.
Habib Bahar lagi ngebayangin depannya Istana Presiden, depannya kantor Aguan. Saya mau tanya, kalau Habib Bahar pimpin pasukan, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Takbir! Makanya saudara, kekuatan Indonesia saat ini ada dalam persatuan umat Islam. Makanya jangan berpecah belah. Selama Islam bersatu, umat Islam terus menggelorakan dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan jihad fisabilillah. Insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari langit yang akan memenangkan perjuangan kita, betul? Maka saya mau tanya semua yang hadir sini, siap bersatu, siap bersaudara, siap berdakwah, siap amar ma'ruf nahi mungkar? Angkat tangannya, takbir! Takbir! Allahu Akbar! InsyaAllah mudah-mudahan kita doain, mudah-mudahan para pejabat dapat taufik hidayah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Cuman ya Allah, kalau nggak dapat hidayah buru-buru cepat matiin. Amin. Amin. Apalagi bentar lagi nih, Rebo malam Kemis 13, malam 14, itu malam nisfu Sya'ban. Itu doa mustajab di malam itu, saudara. Itu bukan cuma malam nisfu Sya'ban yang mustajab, plus malam Jumat. Cuman jangan tambahin lagi plus Valentine, jangan. Yang dua bagus, yang tiga enggak nih. Makanya saya taruh di tengah tuh, enggak bagus, enggak bagus. Valentine katakan fuck you, setuju? 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 Jadi ntar malam nisfu Sya'ban, Anda doa buat pribadi Anda doa buat orang tua Anda doa, jangan lupakan, doakan buat negara kita. Setuju? Setuju? Maka saya mau tanya nih, ntar malam nisfu Sya'ban siap untuk doa untuk bangsa? Malam nisfu Sya'ban siap isi dengan ibadah? Malam nisfu Sya'ban siap isi dengan taat? Malam nisfu Sya'ban siap tidak maksiat? Takbir! Jadi jangan dengerin tuh video-video malam nisfu Sya'ban kalau baca Yasin 3 kali itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kayak surga punya eluh. Saudara, ulama kita nih cerdas. Ulama kita nih tangkas. Ulama kita nih mikir, ini kalau umat dibiarin, umat nanti bisa lupa kalau malam nisfu Sya'ban. Makanya orang-orang tua dulu kita, saudara, ngajak, ayo habis maghrib kumpul di masjid atau kumpul di rumah, baca Yasin dengan niat-niat khusus, niat-niat tertentu. Saudara, saya mau tanya, baca Yasin, baca Quran sama atau tidak? Saya mau tanya, Yasin itu Al-Quran bukan? Saya mau tanya, baca Al-Quran dapat pahala apa dapat dosa? Dapat pahala atau dapat dosa? Kalau baca Al-Quran, baca Yasin, saya mau tanya, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Udah gitu bacanya malam nisfu Sya'ban, bagus tidak? Bagus tidak? Bagus, saudara. Udah gitu habis baca Yasin 3 kali, nggak lama sedikit, habis itu Isya, saudara. Dalam hadis Nabi dikatakan, siapa yang sholat Isya berjamaah, dia sudah mendirikan malam setengah malam, saudara. Tambah lagi kalau dia nanti sholat subuh berjamaah, dia mendirikan malam seluruhnya. Artinya apa? Siapa yang dapat anugerah malam nisfu Sya'ban adalah yang menghidupkan malamnya dengan ibadat. Makanya ikuti ajaran ulama kita, ikuti arahan ulama kita untuk hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadat. Setuju? Karena menghidupkan malam dengan ibadah itu minal mustahabat. Ini kesepakatan 4 mazhab, saudara. 4 mazhab sepakat. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal sepakat malam nisfu Sya'ban hidupi dengan ibadat. Ya, di situ ada perbedaan. Mereka berbeda pendapat. Apakah mengadakannya jamaah atau infirad sendiri-sendiri? Apa bentuknya? Mereka berbeda pendapat, saudara. Apakah melakukannya di masjid atau di rumah? Mereka beda pendapat. Tapi menghidupkan malam dengan ibadat itu kesepakatan ulama madzahibil arba'ah, insya. Maka sekali lagi saya mau tanya, siap jaga malam nisfu Sya'ban? Siap ibadah malam nisfu Sya'ban? Takbir! Makanya ini anak muda ingetin nih. Ini nih pecinta Habib Bahar, banyak anak muda ingat malam nisfu Sya'ban jangan pakai ngerayain Valentine, betul? Setuju? Setuju? Cukup di masjid, baca Yasin, salat Isya, kalau ada tabligh akbar, ikut tabligh akbar, sisanya pulang, jangan maksiat. Setuju? Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan Allah berikan kita anugerah malam nisfu Sya'ban. Yuk mari kita baca suratul Fatihah.
Yang pertama, kita niatkan kepada sahibul hul, ayahanda dari guru kita Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumait, yaitu guru kita Al-Habib Ali bin Sumait. Kita doakan mudah-mudahan semua amalan yang kita amalkan pada hari ini menjadi hadiah dan anugerah besar untuk sahibul hul. Begitu juga buat orang-orang tua kita nih yang sudah mendahului kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan acara ini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila sahibul hul Habib Ali bin Sumait wa ila syarif Surat Abdurrahman Atas wa ila walidina walidikum wa ummatina wa ummatikum wa ila hadratin Nabi bisirril Fatihah.